Berikan tidak ada orang yang merindukan yang lain, selain menyenangkan akan hati-Mu dalam hidup kami. Tuhan, sudah banyak tahun-tahun kami habiskan untuk menyenangkan diri kami sendiri. Biarkan mulai hari ini kami belajar dan merindukan untuk menyenangkan akan hati-Mu. Pagi ini Engkau lawat kami lagi dengan perkataan-Mu. Berkati kami, ubah kami dengan firman-Mu, karena kami tahu itu yang mengubah akan kehidupan kami. Dan Tuhan, demi nama Tuhan Yesus, biarkan setiap perkataan Tuhan itu jadi rema dalam hidup kami. Karena Engkau yang mengerti kebutuhan kami masing-masing yang begitu beragam dan berbeda. Dan hanya Tuhan yang bisa membuat kami mengerti apa yang harus kami lakukan. Roh Kudus, tolong kami dengan hikmat, wahyu, dan pengertian yang daripada-Mu. Karena itu yang akan membuat kami melihat akan jalan yang terbuka di hadapan kami. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan yang luar biasa. Dan kami berikan segala kemuliaan itu hanya bagi-Mu. Demi nama Tuhan Yesus. Dan semua kita berkata, amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Silakan duduk. Selamat pagi buat semua kita. Sebelum kita belajar firman, saya mau putar klip KKR Anak Raja minggu ini, hari Jumat yang lalu. Kita bersyukur Tuhan setia. Ada begitu banyak orang yang datang kepada Tuhan dan mereka menikmati akan kebaikan Tuhan yang ajaib. Dan ini merupakan minggu yang sebagian dari kita begitu kenyang melihat akan mujizat Tuhan. Kami KKR 2 hari di Jepara, 2 hari di Tayu, dan kemudian diteruskan dengan hari Jumat di Semarang di KKR Anak Raja. Selama 5 hari kita melihat sampai kenyang akan mujizat Tuhan. Dan saya pikir bahayanya adalah kalau kadang-kadang manusia kita ini begitu kenyang melihat mujizat Tuhan, sampai kita sama sekali bisa tidak menghargai ketika Tuhan buat mujizat. Karena Alkitab juga mengatakan kalau kita ini kenyang, maka kita memuntahkan juga banyak hal yang baik dari mulut kita. So, saya berdoa walaupun Tuhan melimpahi dengan begitu banyak hal, begitu banyak mujizat di tengah-tengah kita, biarkan rasa haus dan lapar kita akan Tuhan makin hari akan makin kuat. Justru semua membuat kita ingin dan rindu dekat dengan Tuhan kita. Amen, saudara. Ada satu anak, ini tidak pernah ke gereja sebelumnya. Jadi dia karena levernya kayak orang lumpuh aja, kayak orang geletak di tempat tidur selama sekian bulan. Dan lucu sekali, saya yang tidak dimasukkan dalam ini ya. Itu ditanya, ketika itu kemudian dia 2 minggu lalu dia datang, pulang, Tuhan sembuhkan. Selama 2 minggu ibunya lihat, tetangganya lihat, ini anak sudah geletak, sudah tinggal tunggu mati, bisa jalan kayak orang hidup lagi. Dan sekarang sudah bisa nyanyi. Lalu ditanya sama Victor atau Hengki ya, ditanya, nyanyi apa? Pikirnya memuji Tuhan. Ungu katanya gitu. Lagu gereja nggak tahu, lagu gereja tidak pernah ke gereja. Dan dia teriak ungu, saya nggak tahu, mungkin bajunya Pak Ardian itu menginspirasi ungu. Lalu kemudian dia nyanyi lagunya ungu. Di Tayu ada banyak hal yang ajaib Tuhan kerjakan. Hari pertama itu saudara, ada satu bapak, dia kena kanker, levernya kalau nggak salah ya, kanker lever. Dan dia dibawa ke rumah sakit, dirawat sekian bulan, sempat mati. Jadi dipegang sama dokter itu sampai nadinya hilang, pulsnya hilang. Dan kemudian nggak tahu gimana caranya, pokoknya terus mati, bangun lagi. Nah waktu dia dengar ada KKR, dia hubungi gereja yang mengatakan, dan minta kalau bisa saya datang ke rumah sakit untuk mendoakan dia. Pendeta berkata, wah saya nggak janji apakah memungkinkan itu. Memang selama 4 hari saya bolak-balik
Jepara Semarang dan Tayu Semarang tiap hari saya pulang. Dan kemudian akhirnya mereka memutuskan untuk membawa Bapak ini ke gereja. Itu sesuatu yang mengerikan sebetulnya, karena badannya sudah lemes, nggak tahu sekian bulan sudah nggak pernah bangun. Dan kemudian jam 10 pagi kata gembalanya itu disiapin bednya di depan mimbar begini. Dan jam 3 orangnya datang dan kemudian berbaring di mimbar gereja. Jam 5 baru dimulai. Dan kalau Anda lihat itu luar biasa. Hari pertama ketika selesai berdoa 1-2 menit itu yang konselornya lagi mendoakan. Tiba-tiba yang bangun pertama adalah orang ini. Itu keluarganya histeris, saudara. Dia bisa bangun dan anaknya atau apa pegangin botol infusnya. Masih begini dipegangin, saudara. Itu orang histeris sekali keluarganya. Saya melihat Tuhan kerja dengan cara yang begitu ajaib. Ada orang yang sejak lahir itu mati separuh badannya. Dan Tuhan sembuhkan. Dan kejadian hari Jumat lalu di indoor ini, ada satu anak, itu juga nggak terekam dengan kamera kita. Untung Pak Ardian bawa ponselnya. Ini anak sejak lahir tidak bisa jalan. Coba Anda lihat itu. Ya, ini anak kakinya kecil banget, saudara. Kalau Anda perhatikan tuh, kenapa ada gambar saya di situ membayang-bayangi ya? Menakutkan saya tak pindah. Nah, loh kok hilang? Ya, itu kaki bisa dimatiin ya, supaya lebih jelas. Lampu yang depan tolong dimatiin. Nah, itu lebih baik. Kalau Anda lihat itu ya kakinya kecil banget tuh kakinya. 2,5 tahun ya Pak Ardian, 2,5 tahun dia tidak pernah jalan, dan hari itu untuk pertama kalinya jalan, saudara. Anda lihat ini luar biasa. Coba Anda renungkan akan gambar ini aja. Apa jadinya kalau Jumat lalu tidak terjadi apa-apa, tidak ada Tuhan menjamah hidupnya? Bisa digambarkan, dibayangkan. Nggak lama lagi dia akan dipakai alat bantu jalan yang dari besi itu untuk nyangga dan dipasang di pinggulnya. Kemudian dia akan diberi tongkat untuk dia bisa jalan. Atau kalau keluarganya mampu mungkin juga dibelikan akan kursi roda. Tapi yang terjadi adalah ini pertumbuhannya sampai masa tuanya kelak. Tidak ada pertolongan lagi. Dan begitu dia bergaul dengan orang di luar, dia mulai sekolah, ejekan, cemooh dari teman-temannya akan begitu mengerikan. Dan hidupnya bisa kacau, saudara. Saudara, saya kalau lihat gambar satu ini saja, coba lihat berpikir ke depan akan masa depan anak ini. Sebuah sentuhan jamahan Tuhan mengubah hidup orang dengan cara Tuhan yang luar biasa. Kalau hidup kita ini bisa jadi berkat bagi orang lain. Hidup tidak hanya mementingkan diri sendiri dan hanya ngurusi kepentingan kita. Lihat sekitar kita ada begitu banyak yang membutuhkan uluran tangan Tuhan. Saya percaya akan merupakan challenge, tantangan buat setiap kita untuk berkata Tuhan, biar hidupku ini dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Amen, saudara. Kalau Anda lihat satu gambar ini bisa bermakna begitu banyak. Ini bisa bermakna sangat banyak dalam kehidupan kita. Saya berharap kita punya kerinduan yang makin besar untuk datang ke Tuhan dan berkata, Tuhan, biarkan aku jadi umat yang dipakai Tuhan dan memuliakan namanya. Amen, saudara. So, mari kita buka firman Tuhan pada pagi hari ini. Kitab Keluaran, pasal yang ketiga. Kalau Anda membaca, judul perikopnya adalah Musa diutus Tuhan. Tapi saya ingin kita sebagai dasar dulu melihat ayat yang ke-13 dan ayat yang ke-14 dari Keluaran pasal yang ketiga. Kalau Anda mau kenal siapa Tuhan, kalau Anda mau ngerti siapa Dia, maka Tuhan pernah kenalkan dirinya kepada Musa. Dan nanti kita akan lihat bagaimana Musa pun akhirnya harus kenal Tuhan lebih lagi. Keluaran pasal yang ketiga, ayat 13 dan ayat yang ke-14. Lalu Musa berkata kepada Allah, tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku,
Bagaimana tentang namanya? Apakah yang harus kujawab kepada mereka? 14 Alkitab mengatakan, firman Allah kepada Musa, Aku adalah aku. Lagi firman-Nya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, Akulah aku, telah mengutus aku kepadamu. Ketika Tuhan ditanya siapa namamu, dia berkata, Aku adalah aku. Dan dalam pengertian yang lain juga Tuhan berkata, and I will be what I will be. Aku akan jadi seperti aku mau jadi seperti apa. Dengan kata lain dia berkata, aku ini aku. Engkau tidak bisa menyamakan aku dengan yang lain. Aku ini sangat unik, aku ini khusus, tidak ada duanya, aku adalah aku. Dan aku mau jadi seperti apa tergantung mauku sendiri. Dengan demikian Tuhan mau berkata, aku ini Tuhan yang berdaulat. Nah, di dalam kedaulatan itulah kemudian ada yang namanya pengutusan Tuhan atas diri orang yang bernama Musa. Nah, pagi hari ini saya mau ajak Anda belajar tentang 2 tongkat yang pernah dipakai Tuhan dengan luar biasa. Yang pertama adalah tongkatnya Musa, yang kedua adalah tongkatnya Harun. 2 tongkat ini ajaibnya sama, hampir sama ajaibnya. Karena merepresentasi akan apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup orang itu. Tetapi bagaimanapun, nanti kita akan lihat, tongkat ini punya karakteristik yang berbeda. Dan akhirnya kita melihat bahwa betapa pentingnya sebuah proses di dalam kehidupan kita. Kalau Anda memperhatikan segala sesuatunya, Anda jangan terkecoh dengan hasil akhir. Orang yang hanya bisa menikmati hasil akhir, saudara akan terkecoh. Engkau tidak akan pernah bisa menikmati yang bagian terindah dari apa yang dihasilkan. Saya belajar bahwa bagian yang paling ajaib, bagian yang paling indah, bukan ketika orang melihat hasil akhirnya. Tapi ketika orang mengikuti akan sebuah proses sehingga sesuatu dikerjakan dan menghasilkan hal-hal yang luar biasa. Nah, sebelum saya teruskan akan firman ini, saya mau tanya, siapa di sini yang doyan minum kopi? Coba angkat tangan tinggi-tinggi. Tidak berdusta kok, angkat tangan tinggi-tinggi. Doyan minum kopi, tinggi-tinggi. Alright. Siapa yang anti minum kopi? Angkat tangan. Biarlah kau dilepaskan dari segala sesuatu yang tidak perlu. Nah, bukan itu maksud saya. Kita ada tamu, teman baik saya, Pak Nail dari Bandung. Bisa berdiri sebentar, Pak. Dia fotografer terkenal, tapi juga sekarang jadi ahli kopi sebetulnya. Belajar di Australia beberapa saat, dan jadi ahli kopi. Ini lagi mau buka kopi ya di Holy Cafe ya, jadi Holy Coffee. Kalau minum langsung suci, tidak hitam, hitam memutihkan, itu Holy Coffee, saudara. Dan nanti saya jelaskan minggu-minggu berikutnya apa yang kita mau buat. Kita mau buat sesuatu yang fun. Kalau Anda suka minum kopi, nanti pada tanggal berapa ya, 28 atau berapa, kita mau undang Anda. Kita mau buat acara, tidak usah bayar apa-apa. Anda diundang jadi juri. Milih kopi yang paling enak menurut Anda yang seperti apa. Kita punya acara Just Coffee, GC, atau Jesus Christ Just Coffee, saudara. Dan Anda nanti akan diminta jadi juri, tapi beliau akan menjelaskan sebuah proses pembuatan kopi yang enak. Tapi kalau kemudian hasilnya menurut Anda tidak enak, ada yang salah di lidah saudara seharusnya. Alright, tapi juri adalah penentu mutlak yang Anda suka, itulah yang Anda suka. Aku adalah aku suka apa yang aku suka, itulah saudara. Nah, sekarang mari kita belajar Musa. Nanti kita akan lihat betapa pentingnya sebuah proses itu di dalam kehidupan kita berjalan bersama dengan Tuhan. Lihat di pasal yang keempat, mulai ayat yang pertama. Keluaran pasal 4 ayat yang pertama, Alkitab berkata begini, lalu saut Musa, bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku, melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu. Tuhan berfirman kepadanya, apakah yang di tanganmu itu? Jawab Musa,
Tongkat, firman Tuhan, lemparkanlah itu ke tanah. Dan ketika dilemparkannya ke tanah, maka tongkat itu menjadi ular, sehingga Musa lari meninggalkannya. Tetapi firman Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu dan peganglah ekornya. Musa mengulurkan tangannya, ditangkapnya ular itu, lalu menjadi tongkat di tangannya. Supaya mereka percaya bahwa Tuhan Allah nenek moyang mereka, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub telah menampakkan diri kepadamu. Nah, kalau Anda membacakan kisah ini, Anda melihat sebuah contoh yang sangat baik. Tongkat merupakan simbol otoritas. Tongkat simbol bagaimana Tuhan melengkapi kita dengan kuasanya. Dan kelak kalau Anda baca, itu berubah menjadi tongkat Tuhan. Tetapi tongkat yang sama adalah tongkat yang bisa berubah menjadi ular. Saudara harus mengerti bahwa benar kata orang, yang namanya kuasa itu kekuasaan itu cenderung membawa kepada sifat korup dari orang yang memegang akan kekuasaan. Tongkat itu Tuhan berkata, lemparkan ke tanah. Begitu dilemparkan ke tanah, tongkat itu berubah menjadi ular. Di dalam kehidupan kita sebagai manusia, Anda harus mengerti, apapun yang sangat berkuasa dalam kehidupan kita, apakah itu jabatan, apakah itu sebuah harga diri, apakah itu uang, kekayaan, apapun bentuknya, sesuatu yang ada powernya, sesuatu yang ada kuasanya, cenderung bisa berubah menjadi ular. Kalau Anda berpikir bahwa yang di tanganmu ini tetap tongkat dan akan baik-baik saja, itu sebuah praduga yang salahnya luar biasa. Dari sejak awal Tuhan mau berkata, Musa, aku lengkapi engkau dengan tongkat ini, tapi engkau harus menyadari bahwa tongkat ini sewaktu-waktu bisa berubah menjadi ular. Ada begitu banyak orang yang pegang kekuasaan, ada begitu banyak orang yang pegang uang, ada begitu banyak orang yang pegang power yang luar biasa. Kalau kita tidak berhati-hati, itu akan berubah menjadi ular. Dalam kehidupan kita, manusia mencari sesuatu yang di atas. Manusia berlomba mendapatkan berkat Tuhan, kekayaan, otoritas, bahkan pengurapan dari Tuhan. Manusia berlomba membangun reputasinya. Manusia berlomba supaya dihargai orang lain. Manusia berlomba supaya dia bisa punya kekuasaan yang luar biasa. Tapi kalau kita tidak sadar bahwa apapun yang berkuasa, apapun yang punya sifatnya otoritas dalam kehidupan kita, sewaktu-waktu bisa berubah menjadi ular. Yang ajaib adalah Tuhan juga membuat akan penyelesaian yang luar biasa. Ayat berikutnya. Lagi firman Tuhan kepadanya, masukkanlah tanganmu ke dalam bajumu. Dimasukkannya tangannya ke dalam bajunya. Dan setelah ditariknya keluar, maka tangannya kena kusta, putih seperti salju. Sesudah itu firman-Nya, masukkanlah tanganmu kembali ke dalam bajumu. Musa memasukkan tangannya kembali ke dalam bajunya. Dan setelah ditariknya keluar, maka tangan itu pulih kembali seperti seluruh badannya. Nah, Anda perhatikan, saya ulang lagi. Tuhan berkata, Musa, apa yang di tanganmu? Dia berkata tongkat. Dia berkata lemparkan ke tanah. Ketika dilempar, itu tongkat berubah menjadi ular. Dan Tuhan berkata, pegang lagi tongkatnya. Pegang itu ular dari ekornya. Kalau Anda suka pegang ular, itu sebuah kebodohan. Ular ditaklukkan di bagian yang paling ganas, bagian kepalanya. Ada penjepit ular khusus yang bisa menjepit lehernya yang dekat dengan kepala, sehingga tidak bisa mematuk kita. Kalau orang pegang dari ekornya, dia pasti kena patuk. Tapi Tuhan berkata, Musa, ulurkan lagi tanganmu, pegang ekornya. Tapi kemudian Alkitab berkata, maka Musa mengulurkan tangannya. Dan kata tangan yang dipakai ketika Tuhan memerintahkan Musa untuk mengulurkan tangannya memegang ekor ular. Alkitab mengatakan tangan di sini artinya tangan yang kosong.
Dan apa tangan kosong itu? Tangan yang tidak ada agenda manusianya. Tangan yang tidak ada ambisinya. Tangan yang tidak menggenggam sesuatu. Tangan yang tidak sedang merampas sesuatu. Tangan yang sedang tidak mempertahankan sesuatu. Tangan yang kosong, yang tidak ada apa-apanya. Tangan ini yang bisa mengendalikan ular seperti itu. Yang namanya uang, saudara. Uang tidak ada dosanya. Tapi cinta akan uang, itu akar segala kejahatan. Yang namanya kekuasaan, otoritas, tidak ada dosanya. Penyalahgunaan otoritas, itu yang menghancurkan. Kalau Anda diberkati hari ini, dengan kekayaan yang berlimpah-limpah, tidak ada yang salah dengan itu. Seringkali yang salah adalah, karena tangan yang memegang akan ular itu, bukan tangan yang kosong, tapi tangan yang penuh dengan color, dengan warna-warna tertentu, dengan barang-barang tertentu yang coba kita mau pertahankan dengan tangan kita. Karena itu Tuhan berkata, tanganmu harus bersih, nak. Kalau engkau mau menjadikan ular itu jadi tongkatnya Tuhan, tanganmu harus bersih. Dan Musa diajar bagaimana supaya tangannya bersih. Dia berkata, dari mana tangan bisa kotor dan tangan bisa bersih? Tuhan berkata, masukkan tanganmu di bajumu. Dia masukkan. Tarik keluar. Penuh kusta. Masukkan lagi. Keluarkan lagi. Bersih lagi. Tuhan berkata, tangan ini kotor atau bersih. Tergantung hatimu ini, Lona. Kotor atau bersih. Saudara boleh berkata apapun. Segalanya akhirnya kembali kepada hati kita. Kalau hatimu ini bersih, tanganmu akan bersih. Kalau hatimu ini kotor, tanganmu akan kotor. Dengan 2 kali Tuhan perintahkan itu, dia mau berkata, hati setiap orang sebenarnya penuh dengan kusta. Tapi kalau mereka memberikan aku waktu, buat aku didik mereka, buat aku bentuk mereka, buat aku sentuh mereka, maka hati yang kusta ini akan aku tahirkan. Pentahiran hati adalah pentahiran tangan. Pentahiran tangan membuat ular berubah jadi tongkat Tuhan. Saudara sekalian, dengan hati yang benar, Anda bisa menangkap perkataan Tuhan. Hendaklah engkau cerdik seperti ular dan apa? Tulus seperti merpati. Tapi kalau tangan ini dari hati yang tidak tahir, kalau hatimu tidak tahir, hatimu kotor, hatimu penuh dengan kusta, maka bukan cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Dia akan berkata, kamu akan licik, nak, bukan cerdik. Dan kamu bukannya tulus, tapi kamu goblok, katanya. Kalau orang sudah licik dan bodoh, dia berkata, aku gak bisa pakai. Setan akan dengan gampang memanfaatkan hidupmu. Makanya semua berpulang kepada hati kita. Dan seringkali yang dilihat di luar, orang tidak bisa mengerti. Sebab Tuhan yang paling mengerti akan hati kita yang paling dalam. Anda boleh lihat orang jeleknya luar biasa. Tuhan berkata, aku suka dia. Karena engkau tidak melihat yang aku lihat. Orang boleh berkata, ini orang hebat. Dia berkata, tidak. Buat aku ini orang tidak ada apa-apanya. Karena aku lihat yang di dalam hatinya, yang engkau tidak bisa melihat. Otoritas, kekuasaan, kekayaan, apapun yang bertenaga, apapun yang ada powernya, cenderung bisa berubah jadi ular. Mengapa seringkali berat rasanya Tuhan memberkati banyak di antara kita? Karena kita tidak cukup punya tangan yang bersih mengendalikan semua yang bertenaga ketika berubah menjadi ular dalam kehidupan kita. Saya lihat orang-orang yang baik, yang kelihatannya oke, ketika dia mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang kecil, orang suka dengan hatinya. Begitu dia dinaikkan sedikit, ularnya keluar, saudara. Tongkat itu bisa menari dan berkata, lah yang dipegang ternyata ular selama ini. Ketika dia masih di bawah, nggak kelihatan. Ketika dia pegang otoritas, orang kaget bahwa ternyata ular di situ. Nah, apa bedanya dengan yang dibuat dan dialami oleh Harun?
Coba lihat pasal yang keempat. Ayat yang ke-12. Oleh sebab itu, pergilah. Aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Musa diberi tanda berkali-kali. 13. Tetapi Musa berkata, Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus. Musa ini tidak punya rasa percaya diri. Dia itu mengalami proses Tuhan yang habis-habisan. Saudara mengerti, Alkitab mengatakan Musa itu berkuasa ketika di Mesir dalam perbuatan dan perkataannya. Dia jenderal Mesir, kata sejarah, yang berhasil menghalau serbuan 1 juta tentara Ethiopia. Dia ngomong pinternya luar biasa. Dididik dalam segala hikmat orang Mesir. Oleh Tuhan, itu dibuang habis. Dia berkata, aku gak bisa pakai ilmu Mesirmu. Dan dihabisi selama 40 tahun. Rupanya betul-betul habis. Bahkan minus, saudara. Minder. Seringkali orang yang terima panggilan tidak sebertalenta orang yang memang bertalenta. Orang yang bertalenta punya bakat. Belum tentu dia yang dipilih Tuhan. Seringkali Tuhan pilih orang yang sadar tidak bisa ngapa-ngapain. Musa ini sampai sadar, ngomong pun tidak berani. Dia berkata, suruh orang lain lagi. Suruh orang lain lah Tuhan. Itu si A, si B lebih pinter. Ngerti ini, ngerti itu. Aku gak ngerti lah. Suruh orang lain. Tapi Musa punya panggilan. Teruskan lagi. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Musa. Dan ia berfirman. Ngamuk Tuhannya. Nah perhatikan saudara. Setiap kali kita ini seringkali gampang menggerutu. Dikasih ini, dikasih ini. Ya piye, gak bisa tuh Tuhan. Aku gak bisa ngomong. Buat ini nggak mungkin Tuhan, aku nggak bisa. Kakian rundingan, Tuhannya kesel. Ngamuk Tuhannya. Dan Tuhan ngamuk, kalau ngamuk keren. Dia berkata begini. Bukankah di situ Harun orang Lewi itu kakakmu? Aku tahu bahwa ia pandai bicara. Jadi Musa berkata gini, gua nggak pandai bicara. Ternyata pandai loh. Dalam membela orang Israel di depan Tuhan ngomong terus toh saudara. Dan dia ngomong sama Tuhan, aku gak bisa bicara, orang lain. Tuhan berkata, panggil Harun. Aku tahu dia pandai bicara. Kalau Anda merasa Anda pandai sesuatu, jangan dipikir Tuhan bangga loh saudara. Terpaksa itu. Dia pandai bicara terpaksa. Demi supaya Musa jalan terus. Terpaksa. Tapi Harun tidak pernah mengalami didikan seperti Musa. Teruskan. Aku tahu bahwa ia pandai bicara. Lagi pula ia telah berangkat menjumpai engkau. Dan apabila ia melihat engkau, ia akan bersuka cita dalam hatinya. Maka engkau harus berbicara kepadanya dan menaruh perkataan itu ke dalam mulutnya. Aku akan menyertai lidahmu dan lidahnya. Dan mengajarkan kepada kamu apa yang harus kamu lakukan. Ia harus berbicara bagimu kepada bangsa itu. Dengan demikian ia akan menjadi penyambung lidahmu. Dan engkau akan menjadi seperti Allah baginya. Dan bawalah tongkat ini di tanganmu. Yang harus kau pakai untuk membuat tanda-tanda mujizat. Oke, Tuhan berkata, oke, aku beri kamu penyambung lidah. Bagus gak saudara? Bagus. Tapi penyambung lidah ini seringkali menyanyi sendiri. Anda ngerti? Nanti gawatnya. Ketika Musa naik ke gunung 40 hari itu. Terima firman Tuhan. Harun ini nyanyi sendiri. Dia izinkan orang Israel berontak kepada Tuhan. Dan nyembah anak lembu emas. Kok bisa? Bisa. Sebab tidak pernah mengalami
proses yang di dalam dirinya. Nah, teruskan lagi. Lihat apa yang kemudian terjadi. Pasal yang ke-7. Pasal yang ke-7. Sekarang lihat pada ayat yang ke-8. Pasal 7 ayat yang ke-8. Dan Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, apabila Firaun berkata kepada kamu, tunjukkanlah suatu mujizat, maka haruslah kau katakan kepada Harun, ambillah tongkatmu. Kau katakan kepada Harun, ambillah tongkatmu dan lemparkanlah itu di depan Firaun. Maka tongkat itu akan menjadi ular. Musa dan Harun pergi menghadap Firaun. Lalu mereka berbuat seperti yang diperintahkan Tuhan. Harun melemparkan tongkatnya. Ini tongkatnya siapa? Musa atau Harun? Hah? Harun. Harun melemparkan tongkatnya, nyanya itu untuk Harun, dikatakan, di depan Firaun dan para pegawainya, maka tongkat itu menjadi apa? Ular. Lihat tuh, otoritas itu tetap. Musa punya tongkat dilepas jadi ular, Harun punya tongkat dilempar jadi apa? Ular. Saudara tahu, perhatiin baik-baik maksimum. Selama tongkat ini di tangan Musa atau Harun, dia akan oke. Tapi ketika dia lepas dari tangan tuannya, jadi ular. Anda bisa ngerti? Kita juga sama loh saudara. Selama Anda di tangan Tuhan, dan engkau dipakai Tuhan luar biasa, Anda akan oke. Tapi ketika engkau berkata, aku jalan sendiri, di luar perintah Tuhan, di luar kehendaknya, jadi ular. Nangkap saudara? Terusin lagi. Ayat 11. Kemudian Firaun pun memanggil orang-orang berilmu dan ahli-ahli sihir. Dan mereka pun ahli-ahli Mesir itu membuat yang demikian juga dengan ilmu mantra mereka. Masing-masing mereka melemparkan tongkatnya. Dan tongkat-tongkat itu menjadi apa? Ular. Lihat. Persis. Kalau orang Kristen dipegang oleh Tuhan. Dan dia jadi ular. Tongkat, maaf. Ketika dilempar jadi ular. Di dunia sekuler hal yang sama terjadi. Kalau Anda pegang perusahaan, engkau punya anak buah. Kalau anak buah itu engkau tungguin, tongkat yang bagus. Kalau Anda bos yang jelek, yang jarang tungguin mereka, Anda lepaskan orang itu. Jadi apa saudara? Ular. Bisnismu digerogoti dari dalam. Ya tak? Dia diam-diam punya usaha sendiri. Tiba-tiba Anda bangkrut. Dia main seperti rayap di dalam. Utuh di luar. Tapi Anda lepas. Tidak diawasi. Tidak dilihat. Jadi ular. Kalau Anda punya bisnis. Almarhum Ed Cole pernah berkata. Jangan hanya berharap. Tapi Anda inspek kadang-kadang. Inspeksi itu penting. Supaya mereka tetap tongkat. Dan tidak berubah jadi ular. Wow. Kalau Anda bahasa ini. Mesir juga persis sama. Musa begitu. Lepas tongkat. Harun juga sama. Lemparkan jadi ular. Ahli nujum, ahli sihir Mesir juga sama. Mereka punya tongkat. Dilepas juga. Jadi apa? Ular juga. Tapi ada yang beda. Dari tongkatnya Harun. Atau ularnya Harun. Ayat 13. Maaf, 12. Masing-masing mereka melemparkan tongkatnya. Dan tongkat-tongkat itu menjadi ular.
Tetapi tongkat Harun menelan tongkat-tongkat mereka. Tongkat Harun menelan tongkat-tongkat mereka. Saya mau tanya, dengar baik-baik. Kalau ini tongkatnya orang Mesir nih. Nah. Kalau ini tongkatnya orang Mesir, dilempar jadi ular. Ini tongkatnya Harun, dilempar jadi ular. Maka ularnya Harun ini menelan ularnya Mesir. Jadi ularnya Mesir di mana? Di dalam ularnya Harun. Ketika dia berubah jadi tongkat, keluar nggak ularnya ini? Nyatu nggak di dalam? Nyatu. Untuk membawa orang keluar dari Mesir itu mudah. Mengeluarkan Mesir dari kita itu susah. Ngerti saudara? Untuk Anda berkata, saya nggak akan lagi hidup dengan orang dunia. Gampang. Tapi mengeluarkan dunia dari kita, susahnya luar biasa. Dan ini loh saudara, yang membuat kemudian Harun sampai membiarkan mereka nyembah ilah lain. Dan kalau dibiarkan, itu akan dibawa Harun pulang ke Mesir tuh saudara. Ngeri. Kok bisa? Sebab di dalamnya gerak. Ular di dalamnya gerak berkata, mulai, pulang. Kemana? Mesir. Di dalam diri kita ini, Anda mesti hati-hati. Kalau tidak membiarkan Tuhan memproses kita, ada sentakan, dorongan, tarikan untuk balik ke Mesir. Makanya perlu proses dalam hidup kita. Perlu dihabisi Tuhan. Perlu dihancurkan daging kita. Itu akan membuat kita jauh lebih aman. Dan membuat kita jauh dari upaya setan menggiring kita balik ke tanah Mesir. Ada berapa banyak orang yang sedang ditarik-tarik begitu. Luarnya bagus loh. Keimamannya Harun itu oke sekali. Tapi tarikan-tarikan Mesir itu berkali-kali kena ke dia. Dia pernah berontak kepada Musa. Dengan Miriam hanya karena dia pakai baju imam. Dilindungi dari tulah kusta. Miriam kena kusta, Harun tidak. Tapi tetap dia tidak bisa masuk Kanaan, saudara. Mengerikan sekali. Sebab dia tidak pernah mengalami proses. Musa dihabisi 40 tahun. Itu membawa semua ular di dalamnya keluar. Makanya Tuhan mengerti begini. Kalau tongkatnya Musa yang dilemparkan, dia berkata ini gawat ini. Kiblatnya akan ke Mesir. Tuhan berkata suruh Harun yang lempar tongkatnya. Sebab Harun bukan pilihan pertama. Harun oleh karena Musa tidak percaya diri dan tidak percaya ke Tuhan. Sebab Musa berkata, aku tidak bisa bicara. Tuhan berkata, suruh Harun. Aku tahu dia pandai bicara. Pandai bicaranya, bahkan dia menelan ularnya Mesir. Coba Anda renungin akan kehidupan kita. Berapa banyak sebetulnya ular-ular yang pernah kita telan dalam kehidupan kita. Yang tiap kali ada bunyi seruling tertentu, saudara. Tiba-tiba Anda goyang sendiri. Orang berkata, loh ini baik-baik kok goyang. Itu serulingnya berbunyi. Dia nggak mau goyang. Tapi dalamnya goyang. Dan kepengen keluar, pengen menggeliat keluar. Kecuali proses pematian itu berlangsung terus dalam hidup kita. Tidaklah mengherankan. Satu hari ketika bangsa Israel berdosa. Dan kemudian banyak ular datang, mereka dipakutin ular. Anda tahu, mati begitu banyak. Musa diperintahkan buat ular dari tembaga yang digantung, dipaku di tongkat. Dan diangkat begini, ular yang sudah dipaku di atas. Dan orang yang melihat ular yang dipaku di atas.
dia selamat dari gigitan ular. Tuhan berkata di dalam kita, kalau tidak disalibkan setiap hari, goyang. Dan satu kali akan memakut kita dan membinasakan kita. Dan banyak orang celakanya tidak pernah sadar bahwa ada ular-ular tertentu di dalam kita yang tiap kali bisa menari dan mau keluar. Bisakah itu jadi sebuah warning dan perhatian kita bahwa siapapun kita, kecuali kita membiarkan Tuhan menyalibkan daging kita, memproses kita dengan sesuatu hal, kejadian, kenyataan yang sangat pahit dan getir sekali. Orang yang tidak pernah mengalami proses Tuhan, orang yang tidak pernah membiarkan hatinya mengalami salib Tuhan setiap hari dengan begitu kuat, orang yang terus hanya ingin kenikmatan dalam hidupnya, ingin dihormati orang, ingin orang menyembah dia, ingin semua kemudahan tanpa salib dalam kehidupan kita. Anda sedang memanjakan ular di dalam kita, saudara. Dan saya berdoa, kita diingatkan Tuhan pagi hari ini. Biarkan tidak ada ular yang goyang di dalam kita. Semua yang di tangan Tuhan akan tetap baik. Yang lepas dari tangan Tuhan akan berubah jadi ular. Harun tidak pernah dikeluarkan. Musa ngalami 40 tahun itu ularnya Mesir dikeluarkan. Dan pada saat pertama Tuhan tahu. Engkau berkata, Pak, kok Tuhan kejam? Enggak. Tuhan itu kadang-kadang pragmatis saja. Ini Musa gua mau pakai. Kalau dalam tongkatnya ada ular, dia balik ke Mesir bisa repot. Harun dia bilang, ya, maumu kan Harun? Pandai bicara tuh. Enggak diproses, biar dimakan dialah. Ntar gua kasih surga lah katanya. Tapi itu yang sering kali terjadi. Saudara, saya mau berkata, biarkan tiap hari Tuhan membongkar hati kita. Biarkan tiap hari Tuhan melihat menyelidiki batin kita. Dan didapati kita ini benar di hadapan Tuhan. Didapati kita ini benar di hadapan Tuhan. Anda mungkin tidak benar di depan manusia karena persepsi asumsi manusia. Tapi ketika Tuhan melihat hati kita, apakah ini kusta atau tahir? Kalau tanganmu tahir, maka ular jadi tongkat. Tapi kalau tanganmu penuh dengan kusta, ular engkau pegang akan memakut Anda dan bahkan meracuni akan kehidupan kita. Saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, tidak ada lagi orang yang membiarkan ular-ular di dalam dirinya terpelihara oleh karena harga diri, karena egonya. Salibkan dagingmu setiap saat dan biarkan anugerahnya turun dalam hidup kita. Amen, saudara. Mari berdiri bersama-sama. Menyenangkanmu, hanya itu kerinduanku. Katakan lagi, menyenangkanmu. Cari umat yang punya hati, yang bisa menyenangkan akan hatinya. Hati yang tidak egois. Hati yang tidak bersenter, berkiblat kepada dirinya sendiri. Waktu di Jepara saya diberkati dengan seorang istri hamba Tuhan. Ternyata suaminya pernah kerja di cleaning service kita. Jadi cleaning service kita Pak Mul. Saya nggak tahu namanya siapa ya, saya lupa. Yohanes. Pernah kerja jadi cleaning service kita. Sekarang jadi gembala gereja Betani di satu desa di
dekat Jepara sana. Orang ini mendadak sakit, saya nggak tahu, kena demam berdarah, masuk rumah sakit. Begitu masuk rumah sakit, tidak ada biaya, cincin kawinnya dijual untuk biaya rumah sakit. Lalu kemudian dia ikut seminar pagi harinya di Jepara. Selesai saya menyampaikan firman, saya tanya begini, siapa yang ingin jadi volunteer sukarelawan? Mereka tidak tahu apa yang akan saya buat. Kalau Anda sebagai istri, suamimu masuk rumah sakit, uangmu habis, cincin kawin pun kau jual. Apa yang kau paling pedulikan sih? Kecuali melihat persoalanmu selesai. Iya toh? Tapi ini wanita luar biasa. Saya nggak tahu bagaimana. Saya bilang, siapa yang mau jadi sukarelawan? Nggak ada orang angkat tangan. Dia angkat tangan. Dia orang yang paling susah menurut saya hari itu. Dia berkata, saya mau jadi sukarelawan. Saya panggil maju ke depan. Saya panggil maju ke depan. Dia tidak punya ide akan saya suruh jadi apa. Saya pikir kalau saya renungin saudara, ini orang belajar hidup tidak egois. Seringkali kita nggak peduli yang lain kok. Yang penting pokoknya aku beres. Yang penting pokoknya aku ini ditolong, diberkati, disembuhkan keadaan suamiku, diberkati keuanganku. Dan dia berkata, aku ini istri hamba Tuhan, aku ini istri gembala sidang. Tapi ini orang rendah hati banget. Diangkat tangan, saya suruh maju ke depan. Lalu kemudian, kami kan punya banyak, tidak terlalu banyak sih, tapi ada beberapa perhiasan persembahan dari jemaat ketika memberi. Dan barang itu sebetulnya kalau kita jual, tidak bisa sangat tinggi. Jadi kita berkata barang-barang ini jangan dijual lah. Karena nilai rupiahnya nggak terlalu tinggi. Tapi kalau sebagai gift pemberian akan bermakna. Saya memang simpan di kantong saya. Pemberian berupa satu set. Ini perhiasan. Ada kalung, ada anting-anting dan apa lagi ya. Giwang, kalung dan ya leontinnya. Ada suratnya. Itu paling mahal dari satu set yang kita punya. Saya simpan di kantong saya. Terus saya bilang, Bu, saya punya perhiasan. Saya ingin memberkati Ibu. Ibu tolong pilih. Pilih yang paling gede, yang paling mahal, silahkan. Dia kaget. Nahan haru, dia tunjuk cincin kawin kecil. Di situ saya baru tahu kenapa dia pilih itu. Karena cincin kawin kami, saya baru jual. Suami saya sakit di rumah sakit sekarang. Demam berdarah. Lalu kemudian saya bilang gini. Saya tahu itu, saya bilang, sudahlah Bu. Cincin kawin urusan gampang. Cari yang gede buat memberkati Ibu. Dia pilih kalung kalau nggak salah ya. Kalung yang gede. Dan dia pilih yang gede. Lalu kemudian seperti biasa saya tanya kepada yang hadir, hamba-hamba Tuhan. Siapa yang butuh sih kalung atau pendeta yang pengen beliin kalung buat istrinya? Ada satu orang angkat tangan. Terus saya bilang, Ibu, boleh tidak kalau kalung itu Ibu berikan aja lah ke dia. Aneh saudara. Ini orang tidak yang dulu kita lihat yang bergulat lama. Spontan dia bilang, ya nggak apa-apa. Dia berikan kepada orang itu. Waktu dia berikan kepada orang itu, saya panggil dia balik. Saya bilang, pilihan Ibu sudah paling besar, paling mahal. Dalam box itu tidak ada yang lain. Tapi saya masih punya yang lain. Saya keluarkannya di saku saya. Dia nangis sih, dia nahan emosinya. Dan sebelum saya berikan, saya ajak semua yang ikut seminar hari itu mendoakan suaminya. Sisa ceritanya, Pak Ardian lihat, saya nggak lihat. Dia terima apa yang saya beri. Dia bilang terima kasih. Dia nahan haru. Dia balik ke belakang. Sampai di belakang dia nggak tahan. Keluar jeritan tangisnya. Dia tahan rupanya, meledak tangisnya. Bagian yang terbaik adalah, saudara tahu, sore hari itu suaminya sembuh dan keluar dari rumah sakit.
Malamnya suaminya sudah ikut KKR. Dan biaya pengobatan dibayar oleh satu anak Tuhan. Yang tergerak hatinya, saya bayar semua biaya pengobatannya. Anda lihat Tuhan kan? Masih ada loh orang-orang punya hati begitu. Dia tahu lagi susah. Dia tahu dia tidak punya apa-apa. Dia tahu suaminya sakit. Harusnya dia urus keluarganya. Tapi dia mau maju ke depan jadi sukarelawan. Tawarkan diri. Dia tidak tahu saya suruh apa. Saya beri barang, saya suruh berikan ke orang, dia berikan ke orang. Kalau kita dengan Tuhan bisa begitu, hati seperti itu, dia akan beresi. Kalau dia di rumah, kalau dia tungguin di rumah sakit, ya mungkin baik. Kalau dia berkata, aku susah kok. Kenapa gue mesti maju ke depan? Ditertawain orang nanti. Aku di sini saja. Tidak terjadi apa-apa, saudara. Dia hanya melihat orang lain diberkati. Setiap kali saya bisa melihat Tuhan itu bisa ngatur semua situasinya. Ajaib sekali. Ajaib sekali. Ditayu lebih mengharukan lagi. Kapan-kapan kalau sudah jadi Anda akan lihat klipnya. Saya cari sukarelawan lagi. Ini bapak sudah tua, mungkin sudah 60 lebih umurnya. Putih semua rambutnya. Gembala sidang desa Keling, gereja tertentu. Saya suruh pilih. Dia pilih kalung yang tipis untuk istrinya. Alasannya apa? Gemerlap katanya. Kalau yang tebel gede kurang gemerlap. Ya, dalam kesederhanaan, dalam kepolosan. Lagi saya berkata, boleh nggak bapak berikan ke orang lain? Dia rela. Yang diberi bingung juga. Buat saya. Diberi. Kan selesai itu. Nah, itu saya buat yang berbeda lah. Saya keluarin dompet di kantong saya. Saya keluarin kartu kredit saya kantongin. SIM juga saya kantongin. Itu nggak boleh dibagikan kartu kredit. Karena namanya berbeda, nggak bisa dipakai juga. Saya berikan dompetnya di kantong saya ini ke dia. Dia kasih dompet ini malah saya diajak salaman. Dia nggak yakin dengan apa yang dia lihat. Terus dia buka begini. Memang kosong kan nggak ada apa-apanya. Waktu dia buka dalamnya. Memang ada duitnya, saudara. 1 juta lebih. Tutup lagi. Begitu dia tahu ada uangnya. Tutup lagi. Itu gak bisa ngomong. Matanya merah, nahan air mata, mukanya sudah gak keruan. Sampai gemeter betul. Saya sampai takut dia pingsan, saudara. Dan dia tunjuk saya begini. Yesus. Waduh, saya sampai bilang, bukan Tuhan, aku gak ngomong lu, dia loh, bukan aku. Terakhir dia berkata gini, ada roh Yesus di hidupmu. Ada roh Yesus di hidup. Saudara sekalian, senang sih lihat kesederhanaan, simplicity seperti itu. Biarkan kita punya hati yang simple. Biarkan kita punya hati yang punya simplicity. Simple aja. Nggak kayak ular. Simple aja. Itu akan membawa kita pada perkenan Tuhan yang luar biasa. Jangan ngular atau ngulo bahasa Jawanya. Jangan. Tulus saja. Anda harus cerdik. Tapi jangan main. Anda bolak-balik, hidupmu bolak-balik begini, berbelat-belit. Tuhan juga akan oke, mau Formula One ya, gua ikut, katanya gitu. Mau off-road, gua ikut. Anda tidak akan menang lah. Seperti apa hatimu, Tuhan dengan saudara juga akan seperti itu. Amen, saudara. Mari angkat tangan sama-sama sekali lagi.